Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin, akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian bainal maghrib wal isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang sejati, anugerah yang hakiki yang Allah limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tanpa salawat tering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pesan kita dari kitab Fikih Doa dan Zikir karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala wa rahuma. Di sini disebutkan yang selanjutnya, beliau berkata, wa min fawaidiz zikir annau shifaa'un lil qalbi wa dawa'un li amradhihi. Salah satu faedah berzikir kepada Allah SWT dengan hati dan lisan, itu dia bisa menjadi pengobat hati, penyembuh berbagai macam penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit hati. Padahal hati itu yang terpenting ya. Walaupun sebenarnya agak ada sedikit penyelewengan makna. Al-qalb dalam bahasa Arab itu kalau aslinya jantung, tapi sudahlah nggak tahu bagaimana ceritanya orang kita mengartikan kalbu itu hati, jadi sakit hati, padahal sebenarnya sakit jantung. Ya, kalau hati bahasa Arabnya bukan qalb tapi kabid. Ya, kabid. Nah, cuman ya sudahlah. Ini seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna fil jasadi lamudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang apabila segumpal darah tersebut baik, sehat, maka baiklah pula seluruh anggota tubuhnya. Ya, matanya, telinganya, pendengarannya, seluruh anggota tubuhnya. Apabila dia rusak, maka seluruhnya akan rusak. Ketahuilah dia adalah qalb. Dia adalah qalb. Itu hati. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalath marrat. Rasulullah SAW bersabda, hakikat takwa itu di sini. Hakikat takwa itu di sini. Artinya kalau di dalamnya itu bertakwa, sehat walafiat, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut. Seluruh anggota tubuh lainnya akan ikut. Ya. Jadi kenapa? Karena muncul rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal dan lain sebagainya, itu dari hati. Iya kan? Dari dalam kalbu itu tadi. Qala Makhul bin Abdullah rahimahullah, berkata salah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Makhul,
Dia berkata, zikrullahi ta'ala syifa wa zikrun nasi da. Jadi senantiasa menyebut Allah dan mengingat-ingat Allah itu adalah kesembuhan, syifa. Tapi seringkali menyebut manusia dan mengingat-ingat manusia itu penyakit. Ya, seringkali artinya yang disebut manusia, menggunjing manusia itu penyakit. Tapi menyebut Allah SWT itu adalah kesehatan dan kesembuhan. Kesehatan dan kesembuhan. Tsumma inna dzikr aidan yudhibu qaswatal qalb. Fa fil qalbi qaswatun la yudhibuha illa dzikrullah ta'ala. Kemudian berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah dengan hati dan lisan kita itu menghilangkan kerasnya hati, ya, kerasnya qalb. Nah, di dalam hati yang keras daripada mengingat Allah, ya, ini tidak akan bisa dilembutkan kecuali dengan berzikir kepada Allah SWT. Suatu kali ada orang datang ke Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in yang mulia, Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini imam yang sangat fenomenal, sehingga coba lihat, ya, orang kita mulai dari ulama, pejabat, namanya Hasan Al-Basri. Basri Al-Basri, dia asalnya dari Basrah. Orang Arab kalau bilang si fulan dari Basrah, Al-Basri. Si fulan dari Mekah, Al-Makki. Si fulan dari Mesir, Al-Misri. Nah, ini ada kota di Irak itu namanya Basrah. Irak bagian utara itu ada namanya Basrah, ya. Jadilah jangan-jangan bapak-bapak ada yang namanya Hasan Basri. Ya. Nah, ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, ada seorang yang datang kepada beliau, dia berkata, ya Aba Sa'id, panggilannya Aba Sa'id, kunyahnya, ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi, qala adibhu bizikir. Aku mengeluh ini, wahai imam. Apa yang kau keluhkan? Alangkah kerasnya hatiku ini. Artinya kerasnya hati, kalau baca Quran nggak bergeming, ya. Dengar orang mati biasa aja, pergi ngubur orang cekakak cekiki, ya kan, nggak ada tersentuh dia. Orang meninggal pergi ke kuburan biasa aja. Nah, ini benar-benar nih. Artinya berzikir kepada Allah SWT, kata beliau, kalau pingin hati engkau lembut, maka lembutkan hatimu itu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak seperti itu, hatimu akan senantiasa keras. Kemudian yang berikutnya, wa min fawaidiz dzikir anna dzakir qaribun min madhkurihi wa madhkuruhu ma'ahu. Wa hadhil ma'iyyatu ma'iyyatun khassatun ghairu ma'iyyatil ilmi wal ihatatil 'ammah. Salah satu faedah berzikir yang sangat mulia, bahwasanya orang yang senantiasa berzikir, ya, berzikir, menyebut dan mengingat Allah, dia akan senantiasa dekat dengan Allah SWT. Ya, tapi kedekatan ini kedekatan yang spesial, ma'iyah khasah, kedekatan yang spesial dengan Allah. Bukan cuma sekedar kedekatan dari sisi ilmu dan liputan. Artinya apa? Innallaha bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu, dekat. Jadi tidak ada makhluk itu yang lepas dari pengawasan, pantauan dan liputan Allah. Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Besar. Allah sebutkan nanti di dalam Quran di hari kiamat, was samawati matwiyatun biyamini. Samawat
7 lapis langit itu dilipat dengan tangan kanan Allah SWT. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan seperti itu. Allahu Akbar. Allah SWT maha besar. Makhluk yang terbesar adalah arsy-Nya Allah SWT. Adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy. Tidak ada yang lebih besar. Atapnya makhluk itu arsy. Atapnya makhluk itu arsy. Makhluk itu semuanya dimensinya di bawah arsy. Ya, di atas ars yang ada hanya Allah SWT yang maha besar. Nah di sini, jadi ini ma'iyah yang khusus. Apabila seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan senantiasa bersamanya. Maksudnya apa? Ini ma'iyatun bil qurbi bil wilayati wal mahabbati wan nusrati wal i'anati wat taufiq. Ma'iyah kebersamaan yang spesifik, yang maknanya itu artinya kedekatan dari sisi kasih sayang, perlindungan, penjagaan dan taufik. Ya. Penjagaan, perlindungan dan taufik. Terutama apa? Dari hal-hal yang berkaitan dengan syaitanul ins wal jin. Setan jin dan setan manusia. Ya, yang senantiasa mengajak untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena orang yang dicintai Allah, orang yang disayangi Allah SWT, itu jangan disalahartikan dengan pemahaman kebanyakan orang. Pemahaman kebanyakan orang itu, orang yang disayang Allah itu kalau dikasih kesehatan, kasih jabatan, kasih rezeki yang lancar, ya, kemudian pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan materi lah, kebendaan fisik yang bisa kelihatan dengan kasat mata, itu salah paham, salah kaprah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara li rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim ila akhir ayat. Di situ Allah sebutkan kebanyakan manusia, ya, apabila Allah SWT berikan kelapangan dia, kelapangan harta, rezekinya diluaskan, dikasih kesehatan, dia spontan akan mengira, Allah sayang sama saya ini. Iya. Tapi ketika Allah sempitkan rezekinya, Allah kasih musibah, Allah kasih penyakit, ya, diwafatkan orang-orang tercintanya dan lain sebagainya, Allah sudah tidak sayang lagi. Iya kan? Allah katakan kalah. Enggak, bukan itu patokannya. Bukan itu patokannya. Ya, coba lihat. Kita lihat di zaman siapa misalnya? Di zaman Nabi Musa. Nabi Musa dan pengikutnya itu tertindas. Nabi Musa, Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, ya, keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Israel itu kita robah mestinya. Jangan Israel. Israel itu nama nabi. Nama nabi, nama lain daripada nama lain dari Nabi Yakub. Ya, Israel. Bani Israel artinya Bani Yakub, anak keturunan Nabi Yakub. Jadi sebagaimana Bani Ismail, anak keturunan Nabi Ismail. Bani Israel, anak keturunan Israel, Nabi. Jadi jangan dilaknat Israelnya, Nabi itu, ya. Tapi lebih tepatnya mungkin Zionis atau apa gitu, ya kan? Kalau Israel itu nama Nabi. Israel itu nama Nabi. Memang kurang ajar. Orang-orang Yahudi kurang ajar, dikasih nama dia nama Nabi. Jadi kita laknat dia, kita laknat Nabi akhirnya. Nah ini seperti itu. Di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu kan paling sehat, ya, paling kaya, paling berkuasa, sekuasa tanpa batas. Qarun, Haman, itu kan luar biasa. Apalagi Qarun, itu dahsyatnya kekayaannya. Haman. Nah ini sementara Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel di zaman itu orang-orang yang tertindas. Jadi bangsa budak, diperbudak. Bahkan sampai pada satu titik
yang baru lahir anak laki-lakinya langsung dibunuh. Lahir lihat disebar intel ke seluruh penjuru negeri, ditandain rumah orang-orang Yahudi, lihat perempuannya hamil tidak, tunggu sampai dia melahirkan, lahir laki-laki langsung sembelih aja tuh, langsung dibunuh. Itu sampai seperti itunya penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sementara Nabi Musa, nah ini tertindas sampai harus terusir, iya kan? Sampai harus terusir. Apakah itu menunjukkan Allah sayang kepada Fir'aun? Enggak dong. Kepada Qarun yang harta kekayaannya itu kunci-kunci gudangnya aja berkarung-karung, itu baru kunci gudang emas dan peraknya. Ya, nggak tahu itu di mana, itu ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ya kan, harta Qarun. Sampai setiap orang ketemu emas di balik batu dibilang harta Qarun, padahal itu kejadiannya di Mesir. Ya, di Mesir. Sampai kita ketemu di Sawangan, di Palembang ketemu harta Qarun. Ya, loncat-loncat harta Qarunnya. Nah, ini saking kayanya itu Qarun. Saking kayanya itu Qarun. Nah, ini sama sekali tidak menunjukkan Allah sayang kepada mereka. Ya, kemuliaan Allah SWT. Jadi pertolongan Allah, pembelaan Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang berzikir itu bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Sama seperti ketika Allah timpakan musibah kepada Nabi Ayub. Nggak ada orang yang lebih sengsara daripada Nabi Ayub penyakitnya. Dahsyat itu penyakit yang ditimpa oleh Allah SWT kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi apakah itu menunjukkan Allah tidak sayang kepada Nabi Ayub? Enggak, Allah sayang, Allah sangat cinta kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan kesabarannya dan ketakwaannya dan keimanannya. Kalau patokannya anaknya bolak-balik mati, berarti Allah tidak sayang. Nabi Muhammad anaknya bolak-balik mati. Anak beliau 7, meninggal di masa hidupnya 6. 1 meninggal, beberapa lagi saat 1 lagi meninggal, 1 lagi. Wah, kan orang kalau orang kafir, wah lihat tuh, itu apa orang kita bilang kalau dapat kesialan terus itu, bolak-balik dapat kesialan. Saya lupa apa istilahnya itu. Nah, sampai akhirnya dijuluki oleh Abu Lahab, oh itu Muhammad itu Al-Abtar, orang yang tidak ada keturunan lagi. Sehingga satu mati, oh itu gara-gara dia kualat. Kualat kepada Lat, kepada Manat, kepada Uzzah. Ya durhaka. Kenapa durhaka dia kepada Lat? Ya, kepada Manat, kepada Uzzah, terutama kepada Lat. Lat itu tadinya dia orang soleh yang meninggal, dia sudah meninggal sekian lama, kemudian dibuat petilasannya, makamnya itu disembah-sembah karena awalnya cuma mengenang jasa kesolehan dia. Dia punya kebiasaan, orang yang pergi haji zaman dulu itu nggak usah cari makan, buat makan sendiri, dia yang tanggung. Seluruh jemaah haji dari seluruh dunia dia yang tanggung. Ini Lat. Ya. Dia buat sendiri, dia kerjakan sendiri, dia tanggung sendiri. Orang yang sangat soleh. Nah, ini kata orang-orang musyrikin Quraisy, nah lihat itu Muhammad, anaknya bolak-balik mati ya karena kualat kepada Lat. Ya. Padahal Allah sayang tidak kepada Nabi Muhammad? Sayang sekali. Justru kalau kita mau perhatikan, innallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabba 'abdan asalah. Allah SWT apabila mencintai seorang hamba yang beriman itu asalah. Kalau ma asalah ya Rasulullah, qala yusibmin. Allah pasti kasih musibah. Nah, iya deh. Jadi siap-siap kalau mau disayang Allah, siap-siap dengan musibah. Ternyata musibah untuk seorang mukmin itu alamat, indikator kecintaan Allah kepada seorang hamba. Iya. Indikator kecintaan Allah kepada seorang hamba. Kenapa? Karena dengan musibah diampuni dosa. Iya kan? Wala yazalul bala bil mu'min hatta yakhruj minad dunya wa lam yabqa syai'un min khati'ah. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin pada kesehatannya, ya, pada fisiknya, pada hartanya, pada anak-anaknya tercinta dan lain sebagainya. Itu musibah bertubi-tubi sampai hikmahnya apa? Keluar daripada dunia ini tidak tersisa lagi daripada kesalahan dan dosa.
Tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan ampunan dosa. Iya. Bahkan Nabi sempat bersabda, orang itu tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan dia punya amalan, tapi dikarenakan pengampunan, ya, dan kasih sayang Allah SWT. Maghfirah bi maghfiratin minhu wa rahmah, dengan pengampunan dan kasih sayang Allah SWT. Dan ternyata pengampunan dosa diantaranya itu adalah dengan musibah yang menimpa seorang mukmin. Ya, tapi dengan apa? Tapi harus dengan minimal sabar, kalau bisa ridho, kalau bisa syukur. Jadi ada sebagian orang yang Allah berikan kelebihan, dikasih musibah, bukan cuma sabar. Sabar itu kan cuma sekedar menahan diri untuk tidak berkata-kata yang membuat Allah murka, atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Itu sabar. Kalau ridho itu lebih tinggi di atasnya. Nah, yang paling hebat dikasih musibah malah dia bersyukur. Dia tahu. Kenapa dia bersyukur? Dia tahu ini tanda Allah mencintai seorang hamba. Senang tidak dicintai Allah? Ya, kalau orang beriman harus senang, walaupun ternyata bentuknya dikasih musibah. Ya, walaupun bentuknya dikasih musibah, dia tahu ini adalah ajang pengampunan dosa. Ya, senang tidak diampuni dosa? Senang. Dia tahu ini meningkatkan derajat pahala di sisi Allah SWT. Ya, Rasulullah misalnya ada hadis. Ya, Allah SWT berfirman, hadis qudsi di Sahih Bukhari. Allah berfirman dari Rasulullah SAW, dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, mali li abdil mu'min jaza idza qabattu safiyahu min ahli jannah wa ihtasabaha illa al jannah. Nah, ini coba lihat. Tidak ada balasan yang aku telah persiapkan untuk seorang hamba yang beriman apabila aku wafatkan kekasih hatinya. Coba lihat. Tummahtasabaha, kemudian dia berharap anugerah dan pahala dari Allah SWT karenanya. Dia sabar, dia ridho, ya, maka tidak ada balasan kecuali sorga. Tidak ada balasan kecuali sorga. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis qudsi juga, Rasulullah SAW bersabda, idza qabadallahu walada abdi nadal malaikah, apabila Allah wafatkan anak seorang hamba. Jadi ada orang anaknya Allah wafatkan. Iya, itu kan sangat menyayat hati. Allah berfirman kepada malaikat dan Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha tahu apa yang terjadi. Qabattum walada abdi, qabattum tamaratu fuadihi. Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Ya, kalian telah mencabut buah hatinya. Famadza qala abdi, apa gerangan yang diucapkan hambaku tersebut? Malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Ada dua, hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah. Itu hamidah, itu makna hamidaka, mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Dia memuji Allah atas segala apa yang Allah SWT takdirkan kepada hambanya. Kemudian yang kedua, wastarja, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi alhamdulillah, innalillahi wa inna rajiun. Maka Allah berfirman kepada malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah wasammu lahu baital hamd. Segera bangunkan istana di sorga untuk hambaku tersebut, kasih ia nama istana Baitul Hamd. Jadi di sorga ada istana Baitul Hamd. Itu istana bagi orang yang senantiasa memuji Allah bahkan kala didapat musibah. Ya, jadi alhamdulillah itu bukan kalimat syukur. Salah. Ya. Alhamdulillah beda dengan asyukrulillah. Kalau alhamdulillah itu kalimat ridha. Kalimat ridha baik yang berkaitan dengan nikmat ataupun dengan musibah. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Dalam sebuah hadis disebutkan
bahwasanya Rasulullah SAW apabila melihat suatu hal yang tidak membuat beliau nyaman sebagai manusia, melihat hal yang tidak enak lah, mendapatkan musibah misalnya, beliau memuji Allah, dia membaca alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segenap keadaan. Dan kita harus yakin segenap ketetapan Allah itu yang paling baik. Ya, kita tahu sekarang atau akan datang. Kadang-kadang hikmahnya baru tahu sekian lama. Kadang-kadang hikmahnya baru tahu nanti setelah kita dikubur. Kadang-kadang hikmahnya baru tahu kita setelah di akhirat. Ya, ini seperti itu. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu tadi, kalau melihat hal yang membuat beliau senang, beliau juga puji Allah. Ini umum orang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat dan karunia-Nya semata maka terwujudlah segenap perkara yang baik-baik. Ya, jadi ini perlu kita garis bawahi bahwasanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu akan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah SWT ini maksudnya kedekatan yang spesifik. Kaitannya apa? Dengan kecintaan Allah, dengan perlindungan Allah, dengan penjagaan Allah, dengan taufik. Jadi hatinya selalu dijaga oleh Allah SWT untuk senantiasa berada di atas keredaan Allah SWT. Ya, berada di atas keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, ini tidak ada kaitannya dengan hal yang berkaitan dengan fisik. Hal yang berkaitan dengan fisik. Bisa jadi orang paling sehat justru itu orang yang paling terlaknat di sisi Allah. Bisa jadi orang yang paling nyaman, paling kaya justru orang yang paling terlaknat. Ada loh. Di zaman Nabi, Rasulullah SAW lihat ada orang yang sehat walafiat, betul-betul sehat, ligat sekali. Terkagum-kagum Rasulullah SAW lihat dia. Kemudian dipanggil sama Rasulullah SAW. Hal sya'arta bi Ummul Mikdam? Ya, apa engkau pernah merasakan Ummul Mikdam? Apa itu ya Rasulullah? Enggak pernah. Kata Rasulullah itu panas, tinggi. Terus dijelaskan sama Rasulullah SAW. Enggak pernah. Kemudian hal marra bika sudah? Kau pernah merasakan sakit kepala yang sangat? Enggak pernah. Itu ditanya Rasulullah SAW. Pernah ini, pernah yang belum? Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Sehat betul. Kemudian setelah orang itu pergi, datang malaikat Jibril kasih tahu kepada Rasulullah bahwasanya ternyata itu tadi calon penghuni neraka. Rasulullah kasih tahu, kata Nabi, man ahbabtum, ya, siapa yang kepingin, man arada an yandur ila ahlin nar falyandur ila dalik. Siapa yang kepingin melihat orang calon penghuni neraka yang berjalan di atas muka bumi, lihat orang itu tadi. Nah, barusan malaikat Jibril kasih kabar. Jadi jangan buru-buru gembira, badan sehat walafiat terus, ya, rezeki lancar terus, tapi ternyata kedekatan kita dengan Allah semakin jauh. Nah, itu hati-hati. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali Allah biarkan dia semakin jauh dari Allah SWT. Ya. Nah, jangan juga dulu buru-buru suuzon kepada Allah. Kok bolak-balik sakit, kok bolak-balik dapat musibah. Allah mungkin berkehendak baik kepada kita. Ya kan? Apalagi kita berusaha untuk beriman. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka itu mengaku beriman sementara mereka tidak diuji, tidak dikasih musibah? Tidak mungkin. Iya, telah kami uji dan kami beri musibah bala orang-orang sebelum kalian.
kata Allah SWT. Hikmahnya apa? Supaya Allah tahu siapa yang jujur dalam pengakuan keimanannya, siapa yang bohong. Ya, bohong dia mengaku keimanannya. Jadi ini sudah sunnatullah. Ya, sudah sunnatullah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, inna asyaddan nasi balaan al-anbiya tumal amtal wal amtal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi, kemudian yang di bawahnya sedikit, Ya, barang siapa yang keimanannya menguat, maka akan diperberat ujian, cobaan atau musibah. Barang siapa yang imannya melemah, ya akan diperlemah juga ujian. Ya, jadi bahkan mungkin kalau tidak ada iman sama sekali, ya Allah tidak kasih ujian sama sekali. Ya, ini na'udzubillah wal iyadzubillah. Qaqauli ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berusaha berbuat baik. Ya. Wa innallaha ma'al muhsinin. Fadzakir lahu min hadhil ma'iyyah an-nasibul wafir. Dan orang yang selalu berzikir dan mengingat Allah SWT dalam setiap keadaan, ini dia akan mendapatkan pahala atau anugerah seperti itu. Sebagaimana hadis qudsi menyebutkan di Sahih Bukhari, ana ma abdi ma dzakarani wa taharraqat bi safata. Ya. Aku bersama hambaku selama dia mengingat dan menyebut aku, selama dia mengingat aku dan menggerakkan lisannya, ya, untuk menyebut Allah SWT. Ya, untuk menyebut Allah SWT dengan berbagai macam bentuk zikir, dengan istighfar, ya, dengan sholawat, dengan tahmid, alhamdulillah, dengan tasbih, subhanallah, dengan takbir, Allah Akbar, dengan tahlil, la ilaha illallah, dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini selama dia ingat Allah SWT, selama bergerak lisannya, bibirnya dalam menyebut Allah SWT, Allah senantiasa bersama hamba tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan luar biasa. Mana mau setan dekat-dekat kita kalau sekiranya Allah SWT bersama kita. Ya, Allah diselamatkan kita dari gangguan syaitan, Artinya kalau kita tidak berzikir, Allah tidak akan mendekat kepada kita. Kita tidak ingat Allah, Allah SWT tidak akan mendekat kepada kita. Kemudian wa min fawaidid dzikir anna idamatu tanubu anit ta'at wa taqumu maqamaha sawa'un kanat badaniyah aw maliyah aw badaniyah maliyah ka haji tatawwu. Salah satu faedah dalam berzikir kepada Allah, bahwasanya terus menerus berzikir. Ya, amalan yang gampang kan, cuman sekedar ingat dan melafadzkan di lisan. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, atau tanpa la haula wala quwwata illa billah, atau astaghfirullahaladzim, atau rabbighfirli. Ini amalan yang ringan, tapi dia bisa mengalahkan amalan-amalan yang besar. Ya, mengalahkan amalan-amalan yang besar. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya fuqara dari kalangan sahabat muhajirin. Azan ya? Ya, kita tunda dulu. Ya, baik, kita
salat isya terlebih dahulu. Wabillahi taufik. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan sedikit tadi disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwasanya fuqara al-muhajirin, para sahabat yang fuqara dari kalangan muhajirin, karena kebanyakan sahabat muhajirin itu fuqara. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan meninggalkan harta benda. Ada yang meninggalkan usahanya, ada yang meninggalkan tanahnya, ternaknya dan sebagainya. Mereka pergi berhijrah ke Madinah sehingga tidak punya apa-apa sampai ke Madinah. Atau Rasulullah SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dhahaba ala dutur, ahlud dutur bil ujur wal na'im mukim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumun wa lahum fadlu amwalihim yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun saddaqun. Ya Rasulullah, teman-teman kita dari kalangan orang-orang kaya itu hebat betul mereka. Mereka sholat, ya kita sholat sama. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Cuman kelebihan mereka punya harta karena mereka kaya, sehingga dengan hartanya, jadi bukan karena para sahabat muhajirin, fuqara muhajirin itu bukan karena dia dapat ini dapat, bukan. Cuman sisi ini yang mereka juga kepingin. Namanya dalam bahasa Arab itu bukan hasad tapi ghibtah, menginginkan apa yang diinginkan oleh orang lain yang berkaitan dengan amal soleh. Nah ini sahabat fuqara muhajirin itu kepingin, ya Rasulullah, mereka punya harta lebih, mereka bisa pergi haji, ya, mereka bisa pergi umroh, mereka bisa berjihad karena harus ada bekal, mereka bisa bersedekah. Kami ya makan aja susah, mau bersedekah bagaimana? Lalu Rasulullah kasih tahu, ala walimkum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wala adun yakunu afdala minkum ila man sana'a mithla ma sana'tum. Mau aku beritahu, kata Nabi. Apa ya Rasulullah? Suatu hal yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan mengalahkan semua amal ibadah yang kalian sebutkan tadi. Jihad kalah, semuanya kalah. Dan tidak akan ada yang bisa melakukan yang lebih baik daripada itu, kecuali kalau dia lakukan juga. Apa ya Rasulullah? Tusabbihuna wa tuhammidun wa tukabbiruna khalfa kulli salatin talata wa talatin. Kalian ucapkan tasbih, tahmid, takbir 33 kali, lengkapin dengan la ilaha illallah, kan ada itu. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW jadikan berzikir sebagai ganti dari apa? Ganti dari kelebihan harta untuk pergi haji, untuk pergi umroh, untuk pergi berjihad, untuk bersedekah. Nah kalau kita nggak ada ini, ya ada gantinya, kata Nabi. Apa itu? Minimal itu insya Allah setiap muslim adalah kasih waktu setelah selesai sholat, jangan sampai lupa tasbih, tahmid, takbir, ya kan? 33 kali. Nah ini
itu bisa mengalahkan pahala tadi yang disebutkan, pergi haji, pergi umroh, berjihad, bersedekah. Nah, di dalam hadis tersebut para sahabat muhajirin ya, bilang, ternyata sahabat orang-orang kaya tadi dengar, wah, dapat faedah. Akhirnya mereka juga sama. Ya kalau cuma sekedar bertasbih, bertahmid, bertakbir, apa susahnya? Mereka juga lakukan. Lalu mereka lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka juga lakukan ya Rasulullah. Ya, selain mereka bersedekah, selain mereka berjihad, selain mereka pergi haji dengan harta mereka, mereka juga dapat tadi zikir juga. Ya, sehingga apa? Lalu mereka kabarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW, kata Rasulullah bersabda, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha." Ya mau gimana lagi? Ya kan? Itulah anugerah yang Allah Subhanahu berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi dengan catatan harta yang dia berikan itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya untuk haji, untuk umroh, untuk berjihad, untuk bersedekah. Ya, untuk bersedekah. Nah, apabila dia lakukan juga tasbih, tahmid, nah itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Satu hadis lagi diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Busur radhiyallahu anhu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada seorang Arabi, orang yang tinggalnya di pinggir-pinggir kota Madinah. Ya, biasanya mereka cuma pindah-pindah tempat, tidak punya rumah, nomaden. Dia kata, "Ya Rasulullah, inna syariat Islam qad katurat alayya." Ya Rasulullah, banyak betul syariat Islam ini. Ya. Ini. Tolong kasih tahu aku sesuatu yang aku senantiasa lakukan dan tidak aku tinggalkan. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Aku kasih tahu, senantiasa lisanmu basah dengan menyebut Allah SWT, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini seyogianya untuk seorang muslim dan muslimah sebagai syiar. Jadi jangan ngabisin waktu dengan bengong gitu. Kalau diam, ya tidak ada kegiatan, jangan tinggalkan zikir. Ya, jangan tinggalkan zikir. Senantiasa lisan kita basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati dan lisan. Ya, ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin materinya kita cukup dulu sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hanya tentang ayat itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Akhbarna an taquluna ma la taf'alun. Di sini kan bermakna kita tuh mengatakan sesuatu tapi harus menjalankan. Apabila kita sering baca Quran dan kandungan kita tahu, di situ kan ada perintah larangan, sehingga kita menerjang dari apa yang kita katakan. Jadi kalau kita termasuk
yang demikian diberi oleh Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.